Shalom Bapak Ibu sekalian. Siang hari ini kita akan memulai mesbah keluarga kita. Mari kita datang mencari Tuhan dan putuskan untuk berbalik di jalannya Tuhan. Mari sekali lagi kita seisi rumahnya, kita datang mencari Tuhan. Ini waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ini waktu untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau bebaskan roh kami siang hari ini Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam
izinkan Roh-Mu bekerja, firman-Mu bekerja dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu umat Tuhan yang ada di rumah, kita naikkan pujian ini. Haleluya dan kuduslah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya.
bercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sungguh percaya bahwa ini waktu-waktunya Tuhan akan mencurahkan roh-Nya dengan gila-gilaan kepada mereka yang sungguh hati mencari Tuhan. Dan kita pastikan itu adalah hidup kita dan keluarga kita. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu di rumah, mari kita terus bertepuk tangan dan memuji Tuhan. Keyakinanku, roh hikmat tercurah, singkapkan katakan umatnya alami terobosan ilahi. Umatnya alami terobosan ilahi. Yesus nyata di hidupku. Mari angkat tangan dan katakan ku terima. Ku terima panggilan surgawi. Amin Tuhan. Ku masuki rencanamu. Bangkit dari segala kelemahanku. Bangkit dari kelemahanku. Hidup dalam anugerah-Mu. Katakan deklarasikan. Ku percaya Roh-Mu bekerja. Ku percaya kuasa-Mu dalam. Ku tanggalkan segala beban dan dosa, segala beban dan dosa. Penggenapan firman. Sekali lagi katakan, ku percaya Roh-Mu bekerja. Ku percaya kuasa-Mu dalam. Mari putuskan, tanggalkan, segala beban dan dosa. Penggenapan firman-Mu terjadi. Penggenapan firman-Mu Tuhan. Penggenapan firman-Mu. Penggenapan firman-Mu. Penggenapan firman-Mu. Penggenapan firman-Mu. Penggenapan firman-Mu Tuhan. Penggenapan. Deklarasikan dengan iman. Penggenapan firman-Mu terjadi. Amin Tuhan. Kami sungguh percaya penggenapan firman-Mu terjadi. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita dan silakan duduk. Bapak Ibu umat Tuhan yang ada di rumah, kita siapkan hati kita siang ini untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah bejana tanah hati kita lah bejana hati yang baik, yang subur, yang mudah dibentuk, mau diajar dan mau berubah. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya firman-firman yang mendatangi hidup kami tidak akan pernah gugur, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu. Dan kami tahu Tuhan, hanya Tuhan saja yang sanggup dan mengetahui seluruh isi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu.
Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, menyucikan hati kami, menyucikan hidup kami Tuhan, menyembuhkan setiap yang sakit dalam nama Yesus. Kami semua angkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara yang ada di Nusa Tenggara Timur yang mengikuti, di Papua, di Ambon, di Sumatera, bahkan yang di Jakarta, di Jawa Barat, mari kita semua angkat tangan kita kepada Tuhan. Berdoa untuk semua anak-anak kita yang sedang sakit, khusus di Seminari Bethel Indonesia. Tangan Tuhan yang kuat sanggup memulihkan anak-anak ini. Bahkan semua saudara kami staf yang ada di Seminari Bethel yang sedang terisolasi karena COVID-19, kami percaya Tuhan Engkau sanggup menolong mereka dan akan keluar dari situasi ini. Dan kami berseru kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang kuat menjamah dan menyembuhkan 36 anak yang ada di Wisma Atlet dan semua orang yang sedang diisolasi di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Kami berdoa kepada Tuhan biar hari-hari ini menjadi hari perjumpaan dengan Tuhan, hari untuk menyerahkan hidup sungguh-sungguh dan mengalami mujizat Tuhan. Di seluruh Indonesia, bahkan para dokter di Semarang yang sudah positif, di Jakarta dan di mana-mana tempat yang harus diisolasi karena mereka positif COVID-19. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas mereka. Bapak, kami berdoa, mari saudara, tadi pagi waktu saya duduk di belakang di bawah pohon, saya bilang, Tuhan, aku percaya api Tuhan sanggup membakar dan melenyapkan virus ini. Mari kita semua berdoa dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas bangsa kami. Api Tuhan bakar, hancurkan dan melenyapkan virus ini sampai ke akar-akarnya. Tidak ada sisanya lagi. Di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, menyucikan setiap hati kami dan menolong setiap kami yang mendengar siaran ini lewat radio Misi Kalvari dan juga lewat live streaming Facebook. Tuhan, menjamah hati kami, bahwa kami naik ke ruang takhta kasih karunia. Kami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan hidupnya pasti berubah, tidak akan pernah sama lagi. Menyucikan kami Tuhan dari segala sesuatu yang najis. Seisi rumah kami disucikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa hati kami, hidup kami yang sedang bergumul untuk ekonomi karena situasi ini berdampak kepada ekonomi setiap keluarga. Tuhan, Engkau sanggup memelihara kami Tuhan. Burung di udara Engkau pelihara, apalagi kami umat-Mu yang berseru, apalagi kami hamba-hamba-Mu yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu siang hari ini. Berikan kami roh hikmat dan pengertian, bahwa kami untuk diselaraskan di frekuensi Tuhan. Kami tidak anggap waktu ini biasa-biasa. Ini waktu untuk sadar dan berbalik dari setiap jalan yang salah. Waktu untuk naik ke level yang baru, level pengenalan akan Tuhan, level mencintai Tuhan lebih dari sebelumnya. Berdoa untuk seluruh warga kota Atambua yang sedang mendengar siaran radio. Roh Allah mencapai setiap hati, setiap keluarga. Roh kebenaran mengalir, roh pertobatan
atas bangsa-bangsa. Kami akan melihat bangsa-bangsa akan berduyun-duyun, suku-suku bangsa akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan, datang ke gunung rumah Tuhan. Karena di Sion gunung rumah Tuhan ada pengajaran. Di dalam nama Yesus umatmu dimerdekakan. Umat binasa karena kurang pengetahuan. Biar firman Allah sampai ke setiap rumah, sampai di setiap hati, setiap suku lembah, pesisir-pesisir pantai, desa-desa, kota-kota. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah dan pengampunan-Mu turun atas setiap kami. Ada pemulihan di setiap hati. Bahkan Engkau membabat setiap hati yang terluka. Kami bangkit dalam kuasa firman dan roh untuk menyatakan kehadiran dan kedaulatan Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, Tuhan. Kami tidak ada satupun kata-kata putus asa. Kami hidup dari firman. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal. Perkataan-perkataan-Mu itu adalah roh dan hidup. Perkataan-Mu itu menghidupkan setiap kami yang mendengar siaran ini, menghidupkan setiap kami yang memilih hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami bersyukur tanpa ihonya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mengurapi hamba-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Semua mic dimatikan supaya mami punya dinaikkan supaya jangan terlalu paksa. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Senang kita bisa jumpa kembali dan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Saya tadi pagi duduk di bawah pohon tuh, saya membayangkan waktu saya tulis lagu-lagu pujian di Facebook tadi. Dan Tuhan bilang begini, pada waktu kita memuji Tuhan dengan segenap hati, di setiap rumah di Nusa Tenggara Timur, atau di setiap rumah di kota Atambua, dan saya tahu semua anak-anak rohani yang ada di rumah rohani GBK Farmisi, ada di Flores, ada di Rote, ada di Sumba, ada di Kupang, Soe, Keva, Atambua, Malaka, Atapupu, ada di Solo, Wonogiri, ada di Kalimantan. Dan kalian sungguh-sungguh berdoa. Tuhan bilang nyanyian-nyanyian kita naik itu membersihkan atmosfer di atas kota ini, di atas pulau ini, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan musuh. Karena itu nyanyian-nyanyian properti, nyanyian yang keluar dari iman, bukan nyanyian putus asa, bukan sekadar nyanyian ibadah, tapi nyanyian perkataan iman yang keluar dari hati yang percaya kepada Tuhan. Kita menerima mujizat, dan saya percaya tidak pernah Tuhan terlambat menolong kita. Banyak kabar menggemparkan, ya. Ada lagu kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Itu lagu sudah lama sekali. Bagaimana? Coba ada jam. Berjagalah, lihat dunia bergelora. Semua nyanyi. Dunia bergelora. Kedengaran sini sana lebih cepat. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Tidak bilang berlindung, tolong gitar sambil ini siap-siap gitar juga nyanyi. Jangan main HP saja. Mana bungsu?
berlindung di dalam sabda Allah. Bukan dalam uang, bukan dalam jabatan, bukan dalam harta, tapi panggilan Tuhan untuk berlindung di dalam sabda Allah. Katakan amin. Darah Yesus menyucikan kita supaya kita sungguh-sungguh serius merespon panggilan Tuhan untuk bertobat. Tinggal di dalam firman-Nya, di dalam nama Yesus, sehingga semua api asing dihancurkan. Seisi rumah kita berlindung di dalam sabda Tuhan. Tinggal di dalam firman. Firman tinggal di dalam kita. Minta apa saja dan Bapa akan menjawab. Kita akan menerimanya. Kemarin firman Tuhan bilang tinggal di dalam firman. Ya. Bukan tinggal di dalam uang. Tinggal di dalam firman. Bukan dulu hafal firman, bukan. Tapi maksudnya melakukan firman. Menghidupi firman. Mempraktikkan firman. Bahasnya dikurangi. Kita buka Alkitab kemarin seperti saya janji. Kita akan baca di pasal 36 dari kitab Yehezkiel. Saya yakin saudara sudah baca semua PR kemarin. Dalam nama Yesus kita baca Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 15. Baca dengan cepat. 3. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi cerahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu seperti sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu. Dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh engkau karena orang berkata tentangmu,
bangsamu, engkau memakan orang dan engkau memusnahkan bangsamu. Oleh karena itu engkau tidak akan makan orang lagi dan tidak akan memunahkan bangsa lagi. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau, dan engkau tidak lagi menanggung celaan bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita baca ayat 22. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Amin. Untuk firman Tuhan. Satu pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel melewati proses yang sangat mengerikan. Tuhan menghukum Israel, menghukum Mesir, menghukum pemimpin-pemimpin. Satu suasana, satu keadaan yang begitu sukar sampai mereka disebut makan manusia. Sampai Israel itu menjadi cemooh bagi bangsa-bangsa. Tapi Tuhan menemukan Yehezkiel untuk berdiri, orang yang ada di frekuensinya Tuhan, untuk berdiri bagi bangsanya, menyampaikan semua nubuatan ini, menyampaikan perkataan Tuhan ini. Tuhan menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat, untuk tugas yang tepat. Tuhan berjanji untuk membuat pembaharuan, pemulihan di Israel. Dan itu sangat-sangat memberkati kita, memberikan harapan kepada kita bahwa masa yang sukar ini tidak selamanya. Katakan amin. Akan ada pemulihan. Ya. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan. Tuhan berkata, aku akan bertindak. Katakan, Allah akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Katakan sekali lagi, Tuhan akan bertindak. Saudara dan saya percaya kalau Tuhan bertindak, bumi akan bergetar. Setan-setan akan melarikan diri. Dan bumi akan disejajarkan dengan firman-Nya. Dengan tiba-tiba di muka bumi ini kita akan melihat Tuhan bertindak secara supranatural. Bapak rohani saya mengirim email dan berkata, satu penglihatan bola-bola api dari sorga akan bergelinding ke bumi. Sesuatu secara ilahi akan terjadi di bumi. Bumi akan disejajarkan dengan firman, setiap lutut akan bertelut kepada Tuhan. Dengan tiba-tiba di muka bumi ini, Tuhan akan bertindak secara supranatural. Karena apa? Waktunya sekarang. Musimnya Tuhan. Kalau saudara melihat musim mangga, kan banyak mangga.
di mana-mana, betul? Kalau ini musimnya Tuhan, kita akan melihat Tuhan di mana-mana. Tuhan sedang bergerak. Orang yang paling jahat pun akan berlutut dan mencari Tuhan. Ya. Tuhan berkata, aku akan bertindak di Sodom dan Gomora. Kondisi setan buruk terjadi di bangsa-bangsa. Kondisi ekonomi, kondisi kesehatan buruk terjadi di bangsa-bangsa di muka bumi ini. Kita sedang dilanda oleh COVID-19 di seluruh dunia, 200 negara lebih. Tetapi Allah sedang bergerak. Secara supranatural Allah sedang bergerak. Katakan amin. Tuhan tahu kelemahan dosa, kegelapan, kebingungan. Tuhan mendengar cerita tangis orang-orang di Sodom dan Gomora. Tuhan mendengar cerita tangis bangsa Israel, dan Tuhan akan turun untuk bertindak. Tuhan juga melihat kondisi buruk terjadi di muka bumi hari-hari ini, dan Tuhan sedang bergerak dari sorga untuk campur tangan atas apa yang sedang terjadi di bumi. Saya deklarasikan terjadilah di dalam nama Yesus. Kondisi buruk di bangsa-bangsa itu ada dalam kendali Tuhan. Dalam Yesaya 56, ya, Yesaya 59, kecurangan, kebenaran, keadilan berdiri jauh-jauh. Ya, hukum berdiri di belakang semua ketidakadilan, semua kejahatan. Sepertinya, ya, tidak ada yang membela. Tapi di dalam Yesaya 59 berkata, aku sendiri akan datang. Tuhan sendiri akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Waktunya untuk Tuhan bertindak. Aku segera bertindak. Dalam Yehezkiel 36 ini dikatakan Tuhan Allah bertindak karena namanya, bukan karena nama Wilma, bukan karena nama siapa-siapa. Karenanya kegerakan di akhir ini bukan kegerakan karena satu orang, kegerakan karena Allah yang berdaulat sedang datang atas bangsa-bangsa. Sehingga tidak ada kesombongan seseorang atau sekelompok atau denominasi. Segala tembok ini akan dihancurkan, supaya kedaulatan Allah akan turun atas muka bumi. Di dalam nama Yesus, Allah yang berdaulat sedang bertindak. Karena namanya, kita adalah anak-anak dari Allah yang hidup. Kita anak Allah dari yang maha tinggi. Dan Bapa kita adalah Allah. Anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan darahnya. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang benar menderita. Tidak pernah. Mungkin banyak orang tertawa, kenapa sih GBI kayak begini? Siapa juga ingin kena corona? Ya, tidak ada satu orang pun ingin kena. Tapi saya tahu kita semua sedang diuji oleh Tuhan. Saya bilang GBI sedang dimurnikan oleh Tuhan. Kami kembali berserah penuh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengenalkan Tuhan dalam hidup. Saya sampai gak bisa tidur semalaman. Apa yang menimpa anak-anak asrama, seminari, kita doakan. Bukan saja seminari, dokter-dokter saja 40 di Semarang yang mereka menolong setiap hari. Di tempat-tempat asrama yang lain juga ada banyak. Mari kita berdoa. Bukan waktunya untuk saling menghakimi, menjatuhkan, dan menganggap diri paling hebat, paling benar. Tapi mari kita berdiri bagi bangsa kita. Tadi saya nonton satu video dari Najwa Shihab. Bagaimana orang terus keluar di jalan, sampai orang mau pergi pemakaman, sopir itu menangis. Mengapa kalian tetap berkeliaran di jalan? Virus ini sedang merajalela. Dia sampai menangis. Sampai kapan kami kubur orang
setiap hari puluhan. Sampai kapan begini? Kami juga ingin pulang. Kalau kita terus berjalan ke sana kemari dan kita bawa virus itu makin menyebar. Mereka rindu untuk pulang, tapi tidak bisa pulang. Baru mau duduk, kubur lagi. Dan mau bawa mayat itu masih di jalan karena orang sibuk. Ya. Coba kita merespon ini. Tinggal di rumah kami 3 minggu benar-benar tidak keluar. Mau 4 minggu ini kami tidak keluar ke pintu depan juga. Memang keadaan seperti ini seperti membosankan, tapi kita memutuskan mata rantainya. Ya. Jangan sombong, jangan menentang. Ya. Banyak orang di Italia itu karena mereka berjalan sesuka hati, makan, minum dan anggap biasa. Padahal masa inkubasinya tiba, semua rontok kayak nyamuk, mati seperti bergelimpangan. Karena masa harus social distancing, mereka jalan sehingga itu masa inkubasinya masuk di dalam mereka sekeluarga mati. Ada surat dari Italia itu, bisa baca videonya tuh, sangat menyedihkan. Surat terbuka dari saudara-saudara kita di Italia. Jangan mengikuti contoh, anggap remeh. Oh, di Atambua ini tidak ada, jadi saudara dulu nongkrong, mabuk, apa di Kupang ini kita aman-aman. Karena kita ini Kristen. Virusnya tidak takut Kristen, Kak. Tidak takut agama, tidak takut predikat, tidak takut harta, tidak takut apapun. Begitu percaya Tuhan akan bertindak menolong orang-orang benar. Katakan amin. Tuhan akan bertindak demi namanya. Itu sebabnya jika kita membawa nama Yesus dan meninggikan Dia, tidak perlu kita takut sebab Tuhan akan menyertai kita. Dalam setiap perjalanan kita, dalam segala situasi, tidak peduli betapa godaan serangan datang, kegelapan begitu menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, situasi kesuraman. Tetapi Alkitab berkata kita yang membawa namanya. Karena engkau membawa nama Yesus, dan yang punya nama itu tidak peduli apapun yang dibuat setan dalam hidupmu, apa yang ingin dia kerjakan dalam hidupmu, nama Yesus akan menjaga kita. Bawa namanya, nama yang berkuasa di sorga dan di bumi. Nama Yesus lebih tinggi dari segala nama, di atas semua nama. Nama Yesus lebih tinggi, lebih berkuasa dari semua nama, virus, sakit, penyakit. Itulah sebabnya kita percaya bahwa dalam namanya kita sembuh. Kita sembuh di dalam nama Yesus. Dengan perkataannya kita dibebaskan. Tidak peduli jenis penyakitnya apa, dikenal ataupun tidak dikenal, belum ada obat atau sudah ada obat, di dalam nama Yesus kita disembuhkan. Apapun yang dokter katakan, ingat nama Yesus itu lebih tinggi dari segala nama penyakitmu. Tuhan akan bertindak demi namanya. Saudara dan saya harus menjaganya dengan baik. Kita harus membawa namanya, kita harus membawa nature-nya, sifatnya. Kita harus bisa merepresentasikan Kristus dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan bahwa kita membawa namanya itu bukan tempel, tetapi membawa hidup Kristus di dalam kita, merepresentasikan Kristus di dalam kita, sehingga keluarga dan kota ini melihat Kristus di dalam kita. Dan jika kita bertindak demikian, maka Tuhan akan menjaga kita. Apapun yang ingin setan kerjakan, setan itu juga ada batasannya. Dia tidak bekerja sesuka hati. Apapun yang setan ingin rancangkan, apapun orang rancangkan, atau orang dan setan satu komplotan, saya mau katakan, Tuhan ada di dalammu. Tuhan berada di dalammu. Kita membawa Dia, namanya, nature-nya, sifatnya, sehingga hidup kita akan menyatakan Kristus. Hidup kita menyatakan terang Allah. Nature-nya Kristus itu ada di dalam kita. Hidup dengan kemurnian, hidup dengan perkataanmu yang bersih, pikiranmu yang bersih, tingkah lakumu yang baik. Itu adalah keuntungan bagi kita. Kalau kita hidup dengan kata-kata yang bersih, tidak ada dusta, manipulasi, tipu, hidup dengan kemurnian,
Jadi saudara jangan menyesal. Orang datang putar balik kita rasa nih orang kok nggak cocok ya. Suruh dia keluar, jangan datang kau membawa sampah virus. Ada virus lebih berbahaya dari corona. Corona ini cuma bisa membunuh nyawa tubuh ini, tidak bisa putuskan kita dari neraka atau surga, tidak ada hubungan. Tapi dusta, tipu, putar balik, iblis pendusta pakai orang-orangnya itu yang membuat kamu binasa. Mati tubuh, mati roh. Usir orang-orang jahat itu. Jaga kemurnian hidup, jaga kemurnian hati. Jangan bergaul dengan orang-orang jahat. Pergaulan yang buruk merusak kelakuanmu yang baik. Bayangkan mengapa Tuhan suruh kita tinggal di rumah. Saya pikir-pikir supaya jangan terlalu banyak bergaul. Dengar. Ya kemarin Tuhan bilang, Yeskiel, jangan dengar perkataan mereka, jangan lihat muka mereka, walaupun mereka tuh kalah jengking. Hah? Ada orang jahat kalah jengking, ya. Tapi aku sudah menaruh perkataanku di dalam mulutmu. Omong saja, mereka mau dengar atau tidak, mereka memang bangsa pemberontak. Tapi aku sudah buat kamu seperti batu intan, teguh kuat untuk menghancurkan keras kepala mereka. Keteguhan dan kekuatan dari Tuhan itu akan meneguhkan kita. Katakan amin. Jika kita bertindak demikian, Tuhan akan menjaga kita. Pikiran bersih, perkataan bersih. Katakan pikiran bersih, hati murni, perkataan bersih, tingkah laku baik. Itu adalah keuntungan bagi saya. Saudara sudah menempatkan diri saudara di posisi menang. Menang. Kalaupun mati itu keuntungan. Kalau aku hidup untuk memberi buah. Katakan amin. Ya. Kalaupun setan berusaha, setan yang berasal, tadi saya baca Papi punya tulisan khotbah 2017 tentang Yudas tuh ada 7 poin, saya sudah kirim di Facebook. Itu mengejutkan sekali. Yudas itu begini 7 poin. Terakhir setan juga mengkhianati Yudas. Dan akhirnya dia putus asa, dia bunuh diri. Jadi Yudas berkhianat, sekongkol dengan setan, lalu setan mengkhianati Yudas lagi. Kenapa ya kamu tabur itu kau tutup? Ngeri sekali. Berjalan dengan pengkhianat, satu waktu dia akan berkhianat dengan kamu lagi. Setan berkhianat dari Yudas, dan setan lepas tangan. Saya tidak mau tanggung jawab, itu kamu kok. Ya, kalau kita jalan dalam kehidupan yang benar, bersih, perkataan bersih, hati murni, itu posisi keuntungan. Kita memiliki keuntungan dibandingkan setan dengan cara hidup kudus. Cara hidup kudus itu membawa kita untung dibandingkan setan. Karena setan gak bisa kudus. Setan itu dia bisa ngomong tentang kekudusan, tentang ini, tapi nanti dia kompromi dengan dosa-dosa kenajisan dan sebagainya. Ya, keuntungan yang luar biasa kalau kita hidup kudus. Karena setan tidak bisa menjamah kita. Dia bisa berada di sekeliling kita, tapi tudung perlindungan Tuhan ada di sana. Katakan amin. Tuhan akan bertindak kenapa? Karena namanya. Yang kedua, Tuhan akan bertindak karena kekudusannya. Di ayat 23, aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Nature atau sifat dasar Tuhan itu pertama itu kudus. Tuhan akan bertindak karena nature-nya. Nature-nya dia itu kudus tanpa salah. Dia itu kebenaran. Tuhan akan bertindak karena nature-nya. Tuhan itu kudus. Dia akan bertindak karena namanya menyatakan nature-nya. Kalau kita bawa namanya Tuhan, namanya itu menyatakan sifatnya. Kalau saudara bilang seseorang namanya, oh, kena Ibu Wilma, langsung
langsung ada orang langsung tambah-tambah. Oh gini sifat. Oh kamu kenal bapak itu? Wah itu kalau omong firman hebat, tapi putar balik langsung nature-nya. Orang mulai bicara nature. Tuhan bertindak karena nature-nya. Dia kudus. Ya. Namanya menyatakan nature-nya. Tuhan berkata, aku bertindak karena nature-ku. Aku bertindak melawan semua yang tidak kudus. Aku bertindak melawan semua ketidakbenaran. Aku bertindak melawan orang-orang yang menindas para janda, orang miskin. Aku bertindak atas semua koruptor di bangsa ini. Bahkan di tengah-tengah corona ini, kalau ada yang mau korupsi, itu kejahatan luar biasa. Tuhan bilang, aku akan bertindak melawan orang-orang yang menindas, orang-orang yang kelaparan. Aku akan menghancurkan orang-orang jahat. Tuhan bilang. Tuhan berkata, aku akan bertindak karena itu adalah nature. Aku kudus, aku tidak bisa melihat dosa. Aku tidak akan menoleransi dosa. Aku tidak akan membiarkan dosa itu berlanjut di depan mataku. Aku akan bertindak karena itu adalah nature-ku. Saat kegelapan mulai termanifestasi, maka terang harus mengatasinya. Karena itu adalah nature-nya Tuhan. Kegelapan tidak dapat menguasainya. Kegelapan tidak bisa menguasai terang. Terang yang menguasai kegelapan. Jadi jika kita membawa nature-nya Allah, maka kita akan bertindak. Tidak bersifat pasif. Kita tidak bersifat kompromi. Posisi netral. Oh kita ambil jalur netral saja supaya cari keuntungan sendiri. Jadi kompromi setengah. Tuhan ambil jalur lurus. Dia menolak semua ketidakbenaran. Dia menentang setiap dosa. Saudara mengambil sifat pasif. Oh, saya juga manusia yang lemah, tak berdaya. Jadi melihat satu dosa kompromi, saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya membiarkannya. Biarlah bagian itu dibereskan oleh Tuhan saja. Jadi saya dengan mereka tetap aman-aman. Saudara dan saya membawa nama Tuhan, membawa sifat Tuhan, membawa nature-nya Tuhan. Kita barang siapa bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kalau Dia kudus, maka kita juga harus kudus. Kalau Dia menentang dosa, kenajisan, kita juga menentang. Kita tidak cari keuntungan dalam situasi ini untuk diri kita hanya karena uang. Oh ini teman saya jadi sungkan. Gak bisa. Ya. Kamu salah jika kita tidak memiliki nature-nya Allah kalau kita tidak bertindak apa-apa. Ya. Saya percaya transformasi sedang terjadi di mana-mana. Karena orang-orang yang berdiri dalam kebenaran, tidak kompromi dengan dosa. Mungkin karena sikap kita yang seperti ini, kita kehilangan banyak teman, tidak apa-apa. Lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Amin. Untuk apa kita menjadi kompromi dan Tuhan meninggalkan kita? Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan, bukan dusta. Ya, itulah yang disebut Tuhan mau mentransform kita, membentuk ulang, mengubah kita. Itulah sebabnya tidak perlu kita takut karena apapun yang akan Tuhan lakukan itu adalah nature-nya. Jika engkau membawa nature Tuhan, maka engkau juga akan bertindak. Saat orang-orang Firaun menindas orang Israel, Tuhan mulai bertindak. Musa Tuhan kirim. Musa tidak nonton. Musa berani bertindak. Karenanya orang-orang yang frekuensinya diselaraskan dengan Tuhan, mereka akan berani bicara yang benar. Mereka berani berdoa dengan tegas dan jelas, menghentikan semua korupsi, secara radikal menentang semua kejahatan
sodomi dan pencilat. Ya. Jadi kita selalu berala. Dengarkan ini. Karena kita membawa nature-nya Tuhan. Saya mau kasih tahu, saudara berjalan dalam sifatnya yang kudus. Kita membawa namanya. Wilma Watimena itu papa saya, membawa nama papa saya. Saudara membawa nama Yesus, berdoa dalam nama Yesus, menyanyi dalam nama Yesus, harus punya sifat ini. Namanya menyatakan sifatnya yang kudus. Nama seseorang itu menyatakan sifatnya. Dan dengar ini, kalau kita benar-benar berjalan di dalam namanya, berjalan di dalam kekudusannya, maka kita ada dalam lingkaran api perlindungan Tuhan. Lihat, setan bilang kepada Tuhan tentang Ayub, itu karena engkau melindungi dia dengan pagar tembok berapi. Kalau kita hidup dalam ketaatan sungguh, lingkaran api perlindungan Tuhan akan menaungi kita. Tuhan bertindak karena namanya yang kudus. Tuhan bilang, aku adalah api yang menghanguskan. Itulah sebabnya engkau tidak perlu takut berada dalam garis api perlindungan. Katakan amin. Ada orang yang mencoba menyerang hidup saudara. Santetlah, apalah, fitnah. Banyak orang mau mensabotasi pelayanan kita, memfitnah, menjatuhkan. Dengarkan ini, tidak masalah. Karena mereka tidak bisa menjamah kita, tidak bisa menjamah saudara yang ada dalam lingkaran api perlindungan Tuhan. Pastikan nature-mu, sifatmu, engkau membawa namanya. Hati bersih, perkataan bersih, ada kemurnian. Bilang itu keuntungan saya, bukan kerugian. Orang dunia anggap kita rugi, tidak mabok, pesta bola, tidak berzina, selingkuh, pencuri, tidak korupsi di kantor. Mereka pikir kita rugi. Itu untung bagi kita, menarik berkat dan perlindungan Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan tidak ingin orang-orang itu menyentuh kita, tidak akan menyentuh. Kalau Tuhan ingin menyentuh, mereka ingin menyentuh tapi Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah terjadi. Sekuat apapun, selicik apapun, sehebat apapun usaha mereka untuk menjatuhkan. Bahkan saya sudah melihat orang itu sendiri yang akan mati di depan mata kita. Saya sudah melihat. Karenanya kita pastikan kita tetap hidup benar. Berdiamlah di dalam Tuhan. Jika kita berdiam di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, tidak akan ada yang bisa menghentikanmu. Tidak akan ada yang bisa mengambil kepunyaanmu. Tidak ada bisa mengambil apa yang Tuhan sudah menjadikan porsimu. Terima dalam nama Yesus. Hari-hari 6 bulan sampai 7 bulan ke depan, apa yang menjadi porsi kita akan kita terima di dalam nama Yesus. Turut mendesak naik ke ruang takhta. Pastikan kemurnian hatimu, hatimu bersih. Banyak orang akan ingin mengambil kemuliaan, kehormatanmu. Mereka melakukan dengan segala cara untuk menghancurkanmu. Tidak masalah. Tuhan berkata, aku tetap di sini. Aku akan bertindak untukmu. Jangan takut. Orang-orang mencoba menyerang kita, pelayanan, mereka sendiri yang akan mengalami kerugian. Katakan, kenapa? Sebab bukan kita yang melawan mereka, bukan mereka yang melawan kita. Tuhan yang akan melawan mereka, karena waktu mereka melawan kita, mereka melawan Tuhan. Menolak kebenaran artinya menolak Tuhan.
Kalau saya difitnah karena saya berbuat dosa, mungkin saya pikir 1000 kali. Tapi kalau saya berbuat kebenaran dan orang membenci saya, menolak kebenaran, menolak saya, itu sama dengan menolak Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Amin. Mari kita terus mengajarkan bangsa-bangsa. Masih ada banyak orang yang lebih suka akan firman Tuhan. Ada yang tidak suka, matikan channel ini, matikan radio Misi Kalvari. Anak-anak saya suka mendengarkan firman Tuhan. Takut akan Tuhan akan menghantam orang-orang ini. Kegentaran dari Tuhan. Saya ingat khotbah kita pada minggu-minggu lalu. Aku akan berjalan di depanmu, dan kegentaran akan Tuhan akan lebih dulu di sana. Saya akan melihat dengan mata saya sendiri. Saudara, corona tidak membuat engkau mati. Corona akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Hari ini hari yang ke-27, kita mendesak masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya akan ada perjumpaan-perjumpaan ilahi, akan ada aktivitas-aktivitas ilahi, ada invasi surga di bumi, ada makhluk-makhluk surgawi yang akan datang di setiap rumah. Terima anugerah ini. Surga terbuka di atas kita setiap hari. Kita akan melihat penyediaan Tuhan. Jangan meminta untuk Tuhan menyerang orang-orang jahat itu. Karena Tuhan tadi bilang kepada Yehezkiel, karena mereka mencemooh mereka ini, mereka bangga ambil tanahmu, ambil inimu semua, aku sendiri yang akan bertindak. Kita tidak usah tuntut pembalasan, tidak usah cari nama baik, cari apa. Hei, semua kota ini akan melihat dari buahnya. Bilang buah. Buah kehidupanmu itu sudah surat yang dibaca. Apa yang terjadi dalam rumahmu itu sudah jadi pengumuman untuk semua orang di kota ini. Tidak perlu kita ngomong-ngomong. Dari buahnya, namamu dan nama Tuhan sudah menjadi satu. Amin. Karena kita membawa namanya. Bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Bukan cuma ditulis begini. Dan bahasa asli namamu dan nama Tuhan tuh kayak terpelintir jadi satu. Sudah menjadi satu. Jadi kita tuh kayaknya mau kompromi tuh gak bisa. Entah bagaimana gak bisa. Jadi hati harus teguh melakukan kebenaran. Walaupun karena itu kita kehilangan beberapa sahabat yang tidak suka kita. Tidak apa-apa. Kita harus berani memilih. Abraham harus berani memilih walaupun itu keponakan kandungnya. Dia putuskan, Lot, kamu pilih sana, saya pilih sini. Kita berpisah di sini. Kalau yang kau pilih adalah jalan kejahatan, kau pilih itu. Saya tidak akan pilih ini keponakannya. Kita harus berani buat keputusan, bukan berani buat kompromi dengan dosa. Haleluya. Karenanya jangan pernah buka mulut untuk menyerang seseorang. Biarkan Tuhan yang berbicara. Biarkan Tuhan yang menyerang dan menghentikan mereka. Saya berdoa untuk semua anak-anak rohani. Biarkan Tuhan yang menyerang dan menghentikan mereka dengan cara Tuhan. Engkau dan seisi rumahmu, perbaiki mesbah, bangun mesbah doa, hati yang murni yang bersih, dan layanilah Tuhan dengan segenap hati. Surga terbuka atasmu dan seisi rumah. Saya berdoa hari-hari Tuhan di surga di bumi sedang datang menjadi bagian saudara dan saya. Tuhan bertindak karena kekudusannya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan memberikan kita waktu untuk mengikuti Dia. Mengapa saudara belum mati? Karena Tuhan memberi kita waktu untuk bisa mengikuti Dia dan melayani Dia. Katakan amin. Ya. Tuhan ingin kita membawa domba-dombanya kembali. Ya. Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang, keluarga. Makanya mesbah keluarga seisi rumah ikut. Tidak ada satu orang pun yang binasa. Tuhan mau menyelamatkan seisi rumah kita. Tuhan berbicara setiap hari. Dia membawa, karena Dia sudah membayar kita dengan darahnya yang mahal.
Tidak ada satu orang yang bisa menggenggam orang-orang ini. Tidak ada satu setan atau satu denominasi menghalangi orang-orang datang kepada Tuhan. Musim ini sedang terjadi kegerakan Tuhan. Orang akan mencari Tuhan tanpa batas, tanpa gedung. Firman masuk ke hati mereka, masuk ke handphonenya, masuk ke setiap rumah, tanpa gedung gereja. Akan ada kegerakan Tuhan tanpa batas. Saya sungguh yakin Tuhan sedang bekerja. Dia kudus, Allah bertindak karena Dia kudus. Kita tidak mengizinkan sesuatu apapun yang jahat, yang tidak adil, yang tidak benar untuk terjadi dalam keluarga kita. Katakan amin. Aku dan seisi rumahku, katakan, tidak akan mengizinkan satu ketidakbenaran, ketidakadilan, kenajisan dalam rumah kami. Kami tidak akan kompromi di dalam nama Yesus. Itulah yang melindungi kami. Itu yang membuat kami ada dalam lingkaran api perlindungan Tuhan. Katakan amin. Ayub dan keluarganya itu dilindungi oleh pagar api. Dan Tuhan bilang, saya izinkan. Saudara, waktu Tuhan usir Adam dan Hawa, langsung bikin pagar api. Gak bisa masuk lagi ke Taman Eden. Jemaatnya masih 2. Gereja Taman Eden tuh namanya jemaatnya 2 orang. Gembalanya langsung Tuhan. Tuhan usir 2 keluar. Hah? Langsung saudara, pagar api, gak bisa balik lagi. Kalau engkau hidup benar, hidup kudus, gak peduli dulu kamu apa. Kita sudah bertobat, darah Yesus sudah menyucikan kita. Kita ada dalam lingkaran. Saya berdoa aku dan semua anakku dan seisi rumahku ada dalam pagar lindungan, lingkaran pagar perlindungan api, lingkaran api perlindungan Tuhan ada di atas kita semua yang menaruh harap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Nature-nya Dia tidak mengizinkan kita melihat dan membelakangi ketidakbenaran. Allah begitu mencintai dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang terkasih untuk mengubahkannya. Itu adalah nature-nya. Ya, kita tidak bisa membelakangi ketidakbenaran. Kita tidak bisa membelakangi semua kejahatan. Kita harus datang dan menyatakan kebenaran. Ya, jika Tuhan berkata bahwa engkau harus bertobat, harus bertobat. Engkau harus merubah cara kerjamu, cara bisnismu harus berubah. Engkau harus merubah cara membangun rumah tanggamu yang benar, harus berubah. Tuhan sedang datang untuk membenahi hidup kita. Katakan amin. Ya, selalu segala sesuatu harus diselesaikan dengan hikmat dari Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan katakan, lakukan dan cari tahu dengan tepat apa yang harus dilakukan, dan sesudah jelas baru engkau bertindak. Oh Tuhan maunya saya begini. Oh Tuhan maunya sepanjang berapa minggu ini kami ibadah terus jam 1. Ya lakukan saja. Kecuali listrik mati kita jam 7. Ya kan kita juga gak kemana-mana. Yang ketiga, Tuhan bertindak karena perkataannya. Di ayat 36 Yehezkiel. Besok baru kita lihat ayat 36. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Ya, aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Tuhan yang menanam kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku Tuhan yang membuatnya. Dia sudah mengatakan Dia akan berikan hati yang baru. Hati yang bersih. Tuhan akan membuatnya. Buka hati kepada Tuhan. Tadi kita baca itu diberkati sekali. Ya. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya,
Tuhan akan berikan rohnya dalam hati kita. Aku Tuhan yang mengatakan akan membuatnya. Tuhan akan menanami kembali, ya. Tuhan akan bangun kembali apa yang sudah musnah, menanam kembali apa yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Dia bertindak karena dia sudah mengatakannya. Dia tidak akan bertindak jika dia tidak pernah mengatakannya. Jadi firman tadi pagi saya juga di Yesaya itu dikatakan apa yang Tuhan sudah firmankan itu seperti hujan yang turun di gunung terus ngalir nggak balik lagi ke atas. Firman yang sudah diucapkan akan Tuhan laksanakan. Amin. Ya, dia tidak pernah bertindak dari apa yang dia tidak katakan. Jika dia tidak mengatakannya, artinya dia tidak berkomitmen. Tapi Tuhan akan bertindak karena dia sudah mengatakannya. Karena perkataannya itu, dia bertindak. Katakan amin. Jika dia berkata, aku akan menyembuhkanmu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Jika engkau harus menerimanya sehingga engkau bisa disembuhkan, terima dengan iman. Tuhan berkata, aku akan memberkatimu, aku akan memberimu kemakmuran, kesejahteraan, kekuatan, dan engkau harus mempercayai bahwa itu benar. Percaya itu benar. Bahwa dalam 6-7 bulan ke depan Bapak Rohani sudah mengatakan bahwa Tuhan akan datang dengan begitu dahsyat. Saya sangat mempercayai. Saya akan mengalami hari-hari surga di bumi, hari perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Ya. Setiap mentalitas yang melawan setiap perkataan Tuhan akan dibuang dari pikiran. Buang semua mentalitas yang melawan perkataan Tuhan. Dan saudara bilang, tidak mungkin. Itu menolak perkataan Tuhan, maka tidak akan terjadi. Izinkan Tuhan untuk memiliki akses, menanamkan frekuensinya. Tuhan punya akses karena kita menerima firman. Dia adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita punya akses karena kita menjadi penerima dari firman. Kita tersedia, kita buka hati, kita mau berubah. Memang kita orang berdosa, tapi kita sadar, kita berbalik dari jalan-jalan kita, memutuskan untuk meninggalkan, mengaku dengan jujur dan meninggalkan, dan mengikut Tuhan. Maka Tuhan punya akses untuk datang kepada kita. Tuhan punya akses yang bebas terhadap kita. Karena itu biarlah hal itu mendesakmu, seperti mendesak kita. Jangan apa lagi Tuhan mau. Ya Tuhan katakan tuh apa lagi. Kayak ada sesuatu yang mendesak-desak saya setiap hari. Rasanya waktu ini sampai saya sudah tidak tahu ini sudah lewat jam mungkin. Ya sudah mau jam 3. Tidak, waktu ini tidak cukup. Ya, karena dia sudah mengatakannya, perkataannya sudah dikeluarkan. Dengan perkataannya dia menyembuhkan orang sakit, dengan perkataannya dia mengusir setan. Jadi perkataannya itu harus dikeluarkan duluan, baru segala sesuatunya akan berubah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, baru terang itu jadi. Jadi segala sesuatu akan dicipta ulang kalau firman Tuhan datang. Firman Tuhan datang itu punya daya cipta ulang seluruh hidup kita. Jadi perkataan Tuhan itu menjadi bahan. Biar perkataan Tuhan itu bahan atau material untuk mujizat dalam hidup saya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Tuhan sudah bilang, jadilah terang. Maka kita lihat, jadilah terang, terang itu jadi. Tuhan bilang, jadilah sembuh, maka harus sembuh di sini. Persoalannya ialah Tuhan punya akses firman tuh nggak bisa sampai karena kamu di sini bilang mustahil, tidak mungkin. Itu yang mungkin Ibu Wilma, iya tapi saya enggak. Terjadilah bahwa kamu tidak pernah. Tapi saya berdoa untuk semua yang terbuka, engkau punya akses ini.
engkau menerima akses ini. Kalau HP ini saya isi aksesnya, maka saya bisa bicara, maka bisa siaran langsung semua. Tapi walaupun HP ini mahal, tapi tidak ada akses internet, tidak ada guna apa-apa, tidak bisa alami mujizat. Seperti itulah orang-orang yang tidak ada guna apa-apa untuk kerajaan, untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, untuk Tuhan, bahkan untuk dirinya sendiri tidak ada guna. Kalau HP-nya mati, untuk telepon gak bisa, untuk lihat apa-apa gak bisa, untuk kirim apa-apa tidak bisa, karena mati, padam. Karena itu jangan padamkan roh. Percaya firman, aku hidup dengan perkataan Tuhan. Amin, amin. Hanya dengan mengatakan perkataanku maka engkau akan sembuh. Perkataanku adalah material bahan yang cukup untuk mentransfer kekuatan, mentransfer mujizat. Material yang cukup untuk mentransfer yang engkau miliki untuk pelayan-pelayanku, kata Tuhan. Ini transfer firman ini, mentransfer bahan untuk mujizat, bahan untuk semua yang kita butuhkan. Cukup kita membawanya dalam peperangan rohani, cukup kita membawanya dalam hidup kita pada saat kita sakit disembuhkan. Amin, saudara dengar? Tuhan akan bertindak karena Dia sudah mengatakannya. Saat Dia mengatakan sesuatu, artinya Dia sedang membuat komitmen tentang hal itu, dan engkau juga berkomitmen terhadap hal itu. Tuhan nanti akan bertindak, maka kita di sini juga percaya buat komitmen dengan Tuhan, sepakat dari kota Atambua. Tuhan akan bertindak atas Indonesia. Tuhan akan menghentikan semua corona ini. Tuhan akan bertindak, katakan amin. Tuhan akan bertindak untuk semua orang jahat. Tapi jika Tuhan tidak pernah mengatakan, maka tidak akan ada yang terjadi. Itu hanya hasil dari pemikiranmu, hanya keinginan hatimu. Tapi saat Tuhan berkata-kata, berarti Tuhan berkomitmen terhadapnya. Tuhan tidak berkewajiban untuk berkata-kata. Tuhan tidak berkewajiban untuk menepati kata-kata kita. Tuhan berkewajiban untuk menepati kata-katanya, perkataannya. Jadi pastikan perkataan kita itu perkataan Tuhan. Seperti Samuel, perkataannya bisa sampai kepada seluruh rakyat, bukan analisa dirinya. Tapi perkataan yang Samuel bawa adalah perkataan Tuhan, sehingga pengaruhnya sampai ke seluruh Israel, dan amanlah negeri itu. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk setiap hari mendengar perkataannya. Setiap hari kita harus ingin mendapatkan. Setiap hari kita harus ingin mendapatkan apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Jadi doa itu bukan apa yang ingin kita katakan kepada Dia, tapi setiap pagi bangun dengan kerinduan, ingin mengetahui apa yang di surga itu ingin Tuhan ingin memberitahu saya. Nah, itu maksudnya. Apa yang menjadi keinginan hatinya? Itu sebabnya saat Dia berbicara kepada kita, kita harus mendengarnya. Mendengar semua yang Tuhan bicara, dan berkomitmen terhadap tugas yang Dia juga percayakan kepada kita. Komitmen, bilang komitmen. Jika kita berbuat sesuatu terjadi karena saat perkataan diucapkan, kedua-duanya berkomitmen. Kita mengambil perkataan Tuhan, kita komitmen untuk membawa namanya, membawa kekudusannya, membawa perkataannya. Kita sekarang merepresentasi Dia di bumi ini. Maka Tuhan juga berkomitmen, Dia memberi perkataannya sehingga kita berkomitmen terhadap perkataan itu, dan Dia juga berkomitmen. Ya, itu tidak kelihatan, Tuhan tidak kelihatan, tapi dengan roh kita menggenggam komitmen kita ini. Bila dalam roh tidak kelihatan, ini invisible, tapi kita percaya Tuhan berkomitmen, saya berkomitmen di Atambua, sesuatu akan terjadi. Hal itu bisa engkau pegang. Kita pegang kuat-kuat. Saat kita melepaskan perkataan Tuhan, kita sedang pegang pada komitmen bersama dengan Tuhan. Saat Dia berkata-kata kepadamu, pegang perkataan itu, genggam kuat. Saat engkau menggenggam perkataannya, engkau sedang menggenggam Dia. Banyak hal terjadi dalam hidup kita karena kita akan mempercayai perkataannya. Banyak hal terjadi dalam hidup saya karena saya percaya perkataan Tuhan. Saudara juga akan mengalami
Jikalau Tuhan mengatakan sesuatu, tidak ada yang bisa merubahnya. Pegang ini. Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak ada yang bisa merubahnya. Itulah sebabnya perkataan profetik itu semakin benar, lebih dalam dan lebih dalam hati kita. Apa yang terjadi? Di waktu-waktu yang orang menganggap itu kebodohan, orang menyepelekan, orang tidak peduli, saat saudara menggenggam itu terjadi dalam hidup saudara, orang-orang yang bodoh tadi akan menyesal. Seperti 5 gadis bodoh. Mereka datang, mereka kaget, mereka gak punya minyak. Karena mereka menganggap remeh semua perkataan Tuhan selama ini. Mengapa kamu bisa kuat begini? Mengapa kalian bisa begini? Karena kita genggam perkataan Tuhan. Kami punya komitmen dengan Dia. Gak kelihatan memang, tapi tak perlu kami genggam. Ya. Maka stay accurately itu, stay connected itu benar-benar akurat di dalam hati kita, menggenggam firman-Nya, menggenggam namanya, menggenggam nature-Nya, sehingga kemanapun kita pergi, kita tidak berbuat sesuka hati, ngomong sesuka hati, pikirannya sendiri. Orang-orang itu akan disingkirkan Tuhan daripada kita. Stop berjalan dengan orang-orang jahat. Katakan amin. Kenapa? Karena saudara membawa namanya, membawa nature-nya, dan membawa perkataannya. Rupanya kita sampai di 3 hal ini dulu. Itu membawa frekuensi kita tuning dengan Dia. Tuhan kiranya memberkati saudara dan firman Tuhan ini termeterai dalam roh hati saudara. Ku hidup dengan perkataanmu. Ku hidup dari janji-janjimu. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadimu. Nyanyikan lagu ini sebagai doa dan keputusan kita kepada Tuhan. Amin Tuhan. Berada di hadirat hidupku. Lembutkan hatiku. Lembutkan hatimu. Mendengar suara, sungguh ku rasakan. Ku rasakan anugerah-Mu besar. Memampukan aku Mampukan aku hidupi kebenaran-Mu. Berada di hadirat-Mu. Berada di hadirat-Mu.
percaya bahwa Tuhan akan bertindak karena nama-Mu. Tuhan akan bertindak karena sifat-Mu Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak karena perkataan Tuhan. Siang hari ini Tuhan, biar perkataan Tuhan mendatangi kami. Kami hidup dan kami membawa nama-Mu Tuhan. Kami betul-betul mewarisi sifat-Mu Tuhan. Kekudusan dan kebenaran ada di baris depan kami ya Bapa. Dan kemuliaan di baris belakang kami. Kami sungguh percaya kami akan merepresentasikan Tuhan, menyatakan Tuhan. Nama itu bukan saja tempel, tapi tinggal dan menyatu dalam pribadi kami ya Bapa. Kami membawa perkataan Tuhan yang hidup, karena sesungguhnya Tuhan, perkataan Tuhan adalah pribadi-Mu sendiri. Kami sungguh percaya siang ini Tuhan, setiap keluarga, setiap pribadi akan bangun komitmen yang sama dengan Tuhan. Komitmen yang sama untuk menggenapi janji Tuhan, menggenapi firman-Mu ya Bapa. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan, karena dalam hidup kami ada nama-Mu, ada nature-Mu, ada perkataan Tuhan yang hidup, yang memerintah atas hidup kami ya Bapa. Bukan atas dunia ini kami hidup, bukan membawa perkataan-perkataan dunia ini, tapi kami membawa perkataan Tuhan yang hidup ya dan amin atas setiap kami ya Bapa. Siang hari ini Tuhan, biarlah nama yang berkuasa, nama yang berdaulat, nama yang di atas segala nama. Setiap orang akan berseru dan menerima keselamatan, menerima kesembuhan. Nama yang berkuasa itu tinggal dalam hidup kami, memerintah atas hidup kami. Kami tidak membawa nama kami, tapi kami membawa nama Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Siang hari ini putuskan mentalitas yang suka melawan akan setiap firman Tuhan, diputuskan dari hidup kami, dihancurkan dalam nama Yesus. Roh pemberontak, roh yang suka berbantah-bantah, diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa atas hidup kami. Segala bentuk kenajisan, segala bentuk kompromi dengan dosa, diputuskan dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah kami selalu berkata ya, memiliki pikiran yang bersih, perkataan yang bersih, hati yang murni, kehidupan yang bersih. Itu menjadi keuntungan kami, karena api perlindungan Tuhan itu menjadi pagar kami ya Bapa. Kami terima anugerah Tuhan siang hari ini. Kami terima apa yang menjadi bagian kami. Waktu kami seisi rumah kami hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan semua firman dalam lubuk hati kami. Kami sungguh percaya Allah telah berfirman, dan Allah yang akan membuatnya menjadi berhasil atas hidup kami. Kami sungguh yakin, iman kami sungguh yakin, hati kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang berfirman artinya sudah selesai. Kalau Tuhan berfirman siang ini kami sembuh, kami terima mujizat kesembuhan. Biarlah kami memiliki akses untuk Tuhan masuk, menjamah dan mengubahkan hidup kami. Kalau Tuhan berfirman bahwa kami akan dibebaskan, maka kami akan mengalami kebebasan di dalam firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu akan memerdekakan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Setiap hari kami terus mendesak dalam roh, untuk mengalami Tuhan lebih dari biasanya, lebih taat, lebih mencintai Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati. Kami seisi rumah kami, bahkan anak-anak di rumah rohani kami, anak-anak rumah rohani, kami memiliki gairah yang sama dengan orang tua kami ya Bapa. Gairah mencintai Tuhan, gairah mencari Tuhan, gairah yang percaya akan setiap janji Tuhan. Itu ada dalam hidup kami, itu menjadi sifat kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat perkataan Tuhan siang ini yang mendatangi hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya. Kasih Tuhan, Engkau menilik dan menyelidiki setiap hati Amin kami. Bapa. Saya berdoa untuk setiap pendengar radio Misi Kalvari dan semua yang mengikuti live streaming. Tuhan berikan kami hati yang baru, Amin Tuhan. seperti yang Engkau firmankan. Engkau akan berikan hati yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, darah Tuhan Yesus menyucikan hati kami.
yang baru dalam batin kami. Amin. Tuhan akan menjauhkan dari tubuh kami hati yang keras. Yes. Kau berikan kepada kami hati yang taat. Yes. Roh-Mu akan diam di dalam batin Amin, kami Tuhan. dan akan membuat kami hidup menurut ketetapan Yes, amin, Bapa. Kami tahu musimnya Tuhan sedang datang Oh, atas setiap Tuhan. keluarga. Kami terima roh yang baru. Amin. Kami terima hati yang baru. Amin, Kami terima hati yang taat. Kami terima Roh-Mu tinggal di kami. Yes. Dan memampukan kami untuk melakukan ketetapan-ketetapan Amin, dalam nama Yesus. Aku dan seisi rumahku, suami, istri dan anak Yes. Amin. menerima hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Di dalam nama Yesus terjadilah sesuatu yang baru sedang terjadi. Hidupmu tidak akan sama lagi. Katakan hidupku tidak akan sama. Hidupku sudah disucikan, dibaharui, diputuskan dari semua kutuk berhala, kutuk kenajisan, kutuk nenek moyang. Di dalam nama Yesus, saya terima semua yang Tuhan berkatakan terjadi dalam hidupku. Terjadilah, terjadilah, termeterai dalam loh hatiku. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua dan berikan damai sejahtera. Amin. Dari Papua, Ambon, Manado, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Pulau Jawa dalam nama Yesus, Ya, Jawa Tuhan dan Yesus. Madura, dan Pulau Sumatera Ya, Tuhan. sampai di Aceh, Sabang, Ya, Bapa. Pulau Myanmar sampai Pulau Rote. Tangan Tuhan yang kuat ada di bangsa kami. Amin, Tuhan. Kami meletakkan bangsa kami kepada Tuhan. Perkataan Tuhan sudah dilepaskan dan Engkau akan melaksanakannya. Amin. Terima kasih Tuhan, hikmat-Mu kepada Pak Presiden dan semua kabinet kerja, semua gubernur dan bupati, sehingga punya tanggap yang cepat antisipasi virus ini. Tidak ada yang masa bodoh tapi sungguh-sungguh bekerja, dan semua yang akan bertanggung jawab untuk menyalurkan dana bantuan sosial kepada masyarakat benar-benar tiba di masyarakat, di tangan masyarakat, sehingga tidak ada kesulitan ekonomi. Kami bersyukur Tuhan buat listrik, buat semua, biar semua berjalan dengan baik, dan Tuhan memberkati kami semua, berikan keamanan bagi kota kami. Jangan ada orang-orang jahat yang mabuk di jalan-jalan. Saya berdoa menyerahkan mereka kepada Tuhan dalam nama Yesus. Takut akan Allah turun atas mereka, roh pertobatan. Kami semua, kakak kami akan melihat transformasi terjadi di kota kami, di bangsa kami. Akan ada tarian di rumah-rumah, pujian di jalan-jalan, sukacita penuaian akan terjadi. Dalam nama Yesus terjadilah atas hidup kami. Damai sejahtera-Mu memelihara hati kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gerejanya. Berkat ini kami terima dengan iman dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Salam dan selamat sore. Pengumuman untuk kita semua, jangan lupa besok hari Minggu kita ada ibadah raya. Dan GBI Kalvari Misi biasanya minggu ketiga ada perjamuan kudus, tapi kemarin kita semua sudah perjamuan Jumat Agung, Paskah, dan minggu pertama sudah 3 kali, sehingga cukup di bulan ini. Dan nanti minggu pertama Mei baru kita perjamuan kudus. Tepat jam 9 pagi akan ada ibadah raya yang dipancarkan langsung dari kediaman saya, House of Mitra Destiny Atambua, melalui Radio Misi Kalvari 106.5 FM dan live streaming akun Facebook Wilma Mei Kesila. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga hati. Salam.